Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agusli dari kelas 3D akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pidana dalam Al-Quran. Baik, saya dari kelompok 4, di mana kelompok 4 terdiri 2 orang, itu saya sendiri Agusli, lalu satu lagi teman saya Restu Nur Hidayat. Baik, oke, kita mulai saja tanpa berpanjang mukadimah. Pengertian hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk verbal noun atau masdar dari kata jana. Secara etimologi, jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi, menurut Abdul Al-Qadir Audah bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya. Menurut Ajazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Di kalangan fuqaha, perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak. Meskipun demikian, pada umumnya fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum hudud atau kisas. Hudud dan kisas tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan takzir. Istilah lain sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah. Jarimah yaitu larangan-larangan syarak yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Lalu jinayah dalam Al-Quran. Jinayah dibagi dalam 3 aspek, yaitu pertama jaraimul qisas, kedua jaraimul had, lalu yang ketiga jaraimul ta'zir. Jaraimul qisas adalah kejahatan yang dapat dikenai hukuman qisas atau diat, yang dimana kisas artinya adalah balasan yang sepadan, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku seperti perbuatan yang telah dilakukannya pada korban. Misalnya hukuman bagi pembunuh, maka hukumannya adalah dibunuh. Itu diatur dalam Al-Baqarah 178 dan Al-Maidah ayat 45. Sedangkan diat adalah ganti rugi akibat dari suatu perbuatan pidana. Misalnya orang yang membunuh dengan tidak sengaja, maka dihukum dengan diat berupa memerdekakan hamba sahaya dan membayar 100 ekor unta kepada keluarga korban. Ini diatur dalam An-Nisa ayat 92. Lalu ada jaraimul had. Had adalah ketentuan yang apabila dilanggar, maka pelakunya dihukum dengan hukuman yang telah ditentukan dalam Al-Quran, tidak dikurangi, tidak ditambah. Lalu ada jaraimul ta'zir. Jaraimul ta'zir adalah kejahatan yang dapat dikenai ta'zir. Jenis hukuman dan sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa atau keputusan hakim demi terrealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapannya, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudaratan atau bahaya, serta penegakannya harus sesuai dengan prinsip syar'i. Misalnya takzir atas maksiat, kemaslahatan umumnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain. Tindak pidana yang termasuk dalam jinayah dapat dikenai qisas atau diat adalah pembunuhan. Definisi pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan pada asalnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu pembunuhan yang diharamkan seperti pembunuhan karena permusuhan, lalu pembunuhan yang hak atau diperbolehkan seperti pembunuhan dalam perang, atau seperti pembunuhan terhadap orang murtad yang diperkenankan hukum. Pembunuhan termasuk tindak pidana ada 3 macam, yaitu pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan seperti sengaja.
Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang diniati atau direncanakan menggunakan alat atau cara dapat menyebabkan orang lain terbunuh. Lalu pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang tidak dimaksudkan untuk membunuh karena salah sasaran atau tidak tahuan pelaku sehingga secara tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan ini tidak dikenakan qisas, melainkan diwajibkan membayar diat dengan cara memerdekakan hamba sahaya dan memberi 100 ekor unta kepada keluarga atau ahli waris korban. Ini diatur dalam sebagaimana firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 92. Lalu pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan tidak sengaja dan tidak menggunakan alat dan cara yang dapat membunuh, dan secara kebiasaan tidak dimaksudkan hendak membunuh. Misalnya misalnya seseorang memukul dengan lidi yang dipukul ternyata mati, pelaku ini tidak dihukum qisas tapi harus membayar diat. Lalu ada tindak pidana yang dikenai had. Yang pertama itu zina, homoseksual, lesbianisme dan bestiality. Lalu ada menuduh zina atau qadzaf. Lalu ada mabuk dan mencuri. Lalu kesimpulan pada materi ini yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama, Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yang salah satunya adalah mengatur tentang tindak pidana atau jinayah. Yang kedua, jinayah di dalam Al-Quran mengatur secara rinci baik kategori, hukuman maupun proses penetapan hukum terhadap pelaku tindak pidana jinayah. Pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana bukan bermaksud balas dendam atau kebencian, tetapi sebagai pemberian hak, baik hak Allah, hak aulia al-maktul maupun al-maktul. Dan selain itu juga menjadi sarana penghapusan dosa atas tindak pidana yang dilakukannya. Baik, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya kawan-kawan ya, sesuai dengan aturan yang telah dosen tetapkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.